Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Frater Atus Mayap Ubun, dalam renungan edisi Jumat Agung 2021. Hari ini kita akan bermenung dari bacaan pertama menurut kitab Yesaya, bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dan dari bacaan Injil menurut Injil Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, di Kei ada sebuah tempat yang disebut sebagai Taman Siara. Tempat itu merupakan makam dari Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan. Dahulu di tempat tersebut, Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan ditembak mati oleh pasukan Jepang. Menurut penuturan sejarah yang disampaikan oleh Pater Bom, sebenarnya Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan masih boleh meloloskan diri dari peristiwa naas itu, karena informasi mengenai kedatangan pasukan Jepang sudah mereka terima terlebih dahulu. Mereka dapat melarikan diri ke Australia. Tetapi setelah dipertimbangkan, Monsinyur Yohanes Ars dan para misionaris lainnya kemudian memilih untuk bertahan di sana demi memelihara iman umat yang ada di Kei. Darah mereka sungguh menjadi benih yang subur bagi iman di Kei. Karena itu Kei saat ini menjadi salah satu pusat kekatolikan di daerah Maluku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita menyaksikan dan merenungkan salah satu peristiwa besar dalam kehidupan umat manusia. Yesus yang kita imani disalibkan, bahkan darahnya tumpah dan menyucikan dosa kita manusia. Penginjil Yohanes mengisahkannya dengan amat dramatis. Kisah penyaliban Yesus diawali dengan peristiwa penangkapan. Yesus kemudian diadili, namun dalam pengadilan itu justru ia dicurangi. Ia dihadapkan pada para pemimpin yang lalim dan hanya butuh popularitas. Akibatnya, keputusan yang dijatuhkan kepadanya bukanlah keputusan pengadilan, namun justru keputusan pencurangan. Pengadilan tak lagi menjadi tempat di mana orang dapat menemukan kebenaran dan merasakan keadilan. Pengadilan justru menjadi tempat di mana orang menderita karena kebenaran tak dapat ditegakkan. Sungguh miris bila melihat pengadilan seperti itu. Akhir dari keputusan pengadilan itu ialah Yesus harus mati. Itulah keputusan akhir yang tak bisa digugat lagi. Sungguh, itu merupakan sebuah peristiwa yang mempermalukan kemanusiaan dan juga ketuhanan Yesus. Sesudah keputusan itu, Yesus kemudian disesat oleh para prajurit. Para prajurit yang hanya bisa menerima perintah dan tak mampu menolak ataupun membela Tuhan Yesus. Mereka malah menikmati penyesahan terhadap Tuhan Yesus yang tak bersalah itu. Tak cukup sampai di situ. Sesudah disesat, Yesus kemudian harus memikul salib. Sungguh sebuah peristiwa yang amat menyedihkan. Yesus harus memikul salibnya menuju ke bukit Golgota, bukit di mana ia akan disalibkan. Selama di perjalanan, ia dihina, bahkan disesat. Kita tak bisa membayangkan betapa hebat penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Namun tak cukup sampai di situ. Ia kembali merasakan penderitaan yang luar biasa. Karena ketika tiba di bukit Golgota, tangan dan kakinya harus bersentuhan dengan paku. Paku-paku menancap pada kaki dan juga kedua belah tangannya. Ketika berada di kayu salib,
Ia justru dihina, diolok-olok. Pakaiannya dibagi-bagi. Ia bahkan diberikan anggur asam. Sesudah itu, ia kemudian mati di palang penghinaan itu. Sesudah peristiwa kematiannya, ia juga harus ditingkam dengan sebuah tombak. Dan daripadanya itu, kemudian mengalirlah darah dan air yang membasahi bumi dan menyucikan manusia dari dosa. Oh, betapa miris peristiwa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Mungkinkah ini penderitaan yang harus diterima oleh seorang yang disebut sebagai raja? Di manakah mereka yang pernah mendapat pengajaran Yesus? Mereka yang pernah disembuhkan, dibebaskan dari setan. Di manakah mereka yang mengikutinya? Namun inilah penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Ia harus memilih jalan itu agar manusia dapat memperoleh keselamatan. Sebagai seorang public figure yang hidup pada masanya dan juga orang yang cukup terkenal, tentu Yesus dapat menghindari proses ini. Namun ia tidak memilih jalan itu. Ia justru memilih jalan penderitaan demi keselamatan kita, umat manusia. Penderitaan Yesus di kayu salib menggambarkan sebuah pengorbanan yang luar biasa, sebuah cinta yang tak dapat dibayar dengan apapun. Ia yang adalah Tuhan rela menderita demi menyelamatkan kita, umat manusia. Ia rela menumpahkan darahnya demi keselamatan kita. Ia adalah benih yang mati dan kemudian menghasilkan buah. Namun penderitaan Kristus mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari akan penderitaannya. Kita harus menghargai iman kita. Masih naifkah kita? Masihkah kita mempermainkan iman kita? Tak sadarkah kita bahwa iman yang dimiliki, iman yang kita hidupi saat ini harus dibayar mahal oleh darah Tuhan sendiri? Masihkah kita mempermainkan iman kita dengan kedegilan hati kita, dengan sikap-sikap serong kita, dengan menjauhi Ekaristi dan berbagai tindakan kebrutalan kita? Di manakah hati kita untuk Kristus yang tersalib? Mungkin saat ini kita masih suka hidup dalam dosa. Namun penderitaan Kristus mengingatkan kita bahwa darahnya adalah keselamatan bagi kita. Karena itu kita harus berhenti dari dosa-dosa kita dan senantiasa mencari Dia yang adalah sumber hidup kita. Kristus senantiasa menjadi pusat dan sumber keselamatan kita. Karena melalui penyalipannya, kita semua beroleh keselamatan. Jadilah seorang yang sungguh menghargai pengorbanan Kristus di salib, dan jangan pernah memainkan iman kita. Karena iman kita dibangun di atas darah Kristus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.